Renungan Hari Minggu Paskah kedua. Damai sejahtera bagi kamu. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32-35. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Yohanes bab 5 ayat 1-6. Dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19-31. Saudara-saudariku terkasih, suasana hidup para murid setelah wafat dan kebangkitan Yesus sangat berbeda. Reaksi yang ditampilkan para murid atas kehadiran Yesus yang bangkit juga bermacam-macam. Ada yang takut, ada yang ragu-ragu, bahkan bercampur gembira dan sukacita. Juga ada yang gampang percaya, tetapi ada pula yang sama sekali tidak gampang percaya. Bagaimana Yesus dapat memberikan jawaban atas situasi para murid ini? Pertama, Ia hadir dan memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ia hadir kembali meneguhkan mereka dengan memberikan damai sejahtera. Ia menyenangkan hati mereka, Ia membangkitkan roh mereka yang telah hilang. Dan bukan saja ucapan kata-kata Yesus, tetapi Ia membuktikannya dengan menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka, agar semakin yakin bahwa itu bukan hantu, tetapi Yesus yang telah bangkit. Kedua, Ia memberikan kekuatan Roh Kudus kepada mereka. Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Karunia Roh Kudus menjadi sumber kekuatan yang dapat memampukan para muridnya dalam melaksanakan tugas dan juga dalam menyebarkan kabar sukacita dan damai sejahtera kepada orang lain. Di sini ada kaitan antara ungkapan damai sejahtera dan karunia roh yang diberikan kepada para muridnya, yakni mereka menjadi sarana pembawa pengampunan. Mereka sendiri harus pertama-tama mengampuni dosa sesamanya. Pengampunan dosa menghasilkan damai sejahtera. Ketiga, Thomas yang tidak percaya diajak Yesus untuk percaya. Pengalaman sukacita penuh kegembiraan karena Yesus bangkit itu telah menampakkan diri kepada para murid ketika mereka berkumpul bersama. Ternyata tidak dialami oleh Thomas. Thomas tidak melihat, Thomas tidak mengalami, karena itu ia menunjukkan sikap tidak percaya. Berita gembira yang disampaikan kepadanya tidak sedikit pun membangkitkan sukacita baginya. Ia malah ragu dan sama sekali tidak percaya. Maka tegas mengatakan, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lambungnya, aku tidak percaya. Thomas rupanya tidak mudah percaya begitu saja. Ia jujur dan terus terang, memiliki kepolosan hati dan tidak malu untuk menyatakan ketidaktahuannya. Ia menuntut bukti. Maka apa jawaban Yesus terhadap sikap Thomas itu? Yesus juga rendah hati dan memberikan jawaban secara khusus kepada Thomas. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ungkapan Yesus ini membangkitkan harapan baru bagi Thomas agar semakin percaya dan tidak ragu lagi. Dan Thomas sampai pada tahap ini, maka dengan tegas ia memberikan jawaban atas tuntutan Yesus dengan sikap penuh kerendahan hati dan mengungkapkan imannya. Ya Tuhanku dan Allahku. Ia bukan lagi Thomas yang tidak percaya dan ragu, bimbang,
tetapi menjadi seorang rasul yang sungguh-sungguh percaya akan Yesus Kristus dan siap diutus oleh Yesus Kristus. Bagaimana tanggapan kita atas sabda Tuhan hari ini? Pertama, Tuhan minta agar kita menjadi saksi damai bagi sesama. Sebagaimana sapaan Yesus kepada para murid-Nya, damai sejahtera bagi kamu. Maka kita pun diutus oleh Yesus untuk mengusahakan damai sejahtera itu dalam relasi kita dengan Tuhan, dengan sesama, di tengah lingkungan di mana kita berada. Kedua, Tuhan mengajak kita untuk membawa pengampunan. Membawa dan mewartakan damai sejahtera berarti membawa pengampunan. Mengampuni dosa sesama kita. Kita menciptakan sukacita, damai sejahtera bersama dengan sesama. Ketiga, memiliki iman dan tidak ragu lagi seperti Thomas. Kita perlu belajar rendah hati dan percaya penuh seperti Thomas. Mari kita usahakan. Semoga Allah yang rahim senantiasa membawa sukacita bagi kita sekalian. Amin.